Sebentar ya. Salam semuanya. Halo. Boleh diangkat tangan. Boleh. Shalom. Oke. Halo. Oke, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati kita biar apa yang disampaikan oleh Tuhan pada malam hari ini boleh bermanfaat setiap pribadi kita, lepas pribadi. Mari kita satukan hati kita. Bapa yang baik, Engkau penuh kasih, penuh damai, sukacita. Kami boleh berkumpul, kami boleh satu ibadah lewat ibadah online malam ini. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Engkau boleh menyatukan kami dengan kasih-Mu. Kami tidak membatasi Engkau di dalam kehidupan kami. Kami membuka hati kami, pikiran kami. Jadikan kami tawanan di dalam Roh-Mu, Tuhan Yesus. Lakukan apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tapi kuasa Roh-Mu Engkau nyatakan di dalam bibir hamba-Mu ini. Hikmat pewahyuan Engkau nyatakan. Berkati teman-teman yang sudah bergabung di dalam ibadah online malam ini. Berikan kami hati yang lembut, hati yang penuh damai, kebenaran yang dari-Mu. Nyatakanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami hamba-hamba-Mu, Engkau telah memilih kami. Engkau telah menjadikan kami anak-anak-Mu di dalam terang. Engkau telah memanggil kami. Kami bukan hanya sekedar hidup di dunia ini. Kami punya tujuan, yaitu panggilan surgawi. Meteraikan segala apa yang kami dengar pada malam hari ini. Segala kuasa si jahat, kuasa roh, kuasa iblis, kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ibadah ini jalan dengan lancar bersama Kristus Yesus. Kami menerima kebenaran firman. Engkau sajalah yang berkata-kata pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami yang ada yang menyaksikan malam ini. Kami meteraikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Menjadi pelita di dalam setiap apa yang kami lakukan. Kami berpegang penuh di dalam firman-Mu. Firman-Mu hidup di dalam kami. Dan kami mau melakukan kebenaran-Mu. Kami adalah saksi-saksi daripada Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan yang membawa kebenaran, yang menjadi revival. Suara kebenaran menyatakan di dalam kehidupan kami. Kami menyambut kebenaran-Mu Tuhan. Berbicaralah. Haleluya. Amin. Oke. Salam semuanya, apa kabar? Shalom, baik. Puji Tuhan. Ya. Bukan sebuah kebetulan kalau kita jumpa malam ini. Ini adalah hal yang istimewa. Sebelumnya, ya makasih buat para pengurus yang sudah memberi kepada kita kesempatan ya pada malam hari ini ya, untuk sharing, berbagi firman Tuhan. Jadi, saya mencoba mencari apa yang saya bagikan pada malam hari ini. Tapi tentunya itu tidak gampang bagi saya. Ya, saya bergumul di ruangan doa. Ya, saya bergumul di ruangan doa secara pribadi. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang mau saya bagikan kepada teman-teman? Saya masih belum siap untuk menyampaikan. Nah, disitulah Tuhan berbicara. Apa yang engkau dapat di dalam kehidupanmu? Saksikanlah itu, beritakanlah itu kepada teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kita berkumpul malam ini adalah suatu malam yang luar biasa bagi kita.
Jadi saya mengambil judul di sini, Man and Woman of Destiny. Ya. Pria dan wanita. Ya. Saya sebagai laki-laki dan sebagai teman-teman seorang perempuan, ya, bukan hanya sekedar hidup di dunia ini, ya, bukan hanya sekedar ada di dunia ini, tapi ada sesuatu hal yang Tuhan taruh, ya, ada sesuatu hal yang Tuhan taruh di setiap kita pria, di setiap kita wanita pada malam hari ini, yaitu sebuah tujuan. Tuhan nyatakan sebuah tujuan pada diri kita setiap pribadi lepas pribadi. Pria, wanita, Tuhan tujukan suatu tujuan yang sesungguhnya pada diri kita lepas pribadi pada malam hari ini. Nah, saya teringat kemarin sebuah pertanyaan sama hambanya Brother Fajar. Brother Fajar adalah orang yang luar biasa. Dia memunculkan suatu pertanyaan. Untuk apa saya ada di dunia ini? Suatu pertanyaan yang sangat bagus. Nah, tentu otomatis kita bertanya-tanya ya, pada malam ini, semua grup-grup, semua teman-teman yang ada dalam grup Nias Youth Generation, untuk apa sebenarnya saya ada di dunia ini? Kalau kita lihat teman-teman, ya, ada banyak di luar sana yang tidak menemukan tujuan hidupnya. Ya. Hampir yang serata dengan umur kita yang ada dalam ibadah online malam ini, ada banyak anak muda, ya, yang selentingan dengan kita, yang selevel dengan kita, baik pria, baik wanita, ya, mereka kehilangan arah hidup, mereka kehilangan tujuan hidup, ya. Mereka tidak mau hidup dalam panggilannya. Oke, maaf ya. Mereka tidak mau hidup dalam panggilannya. Sorry, tadi ada lagian tadi ada ibadah di sini. Jadi pada mundar-mandir semua ya. Tadi ada ibadah, sorry. Jadi mereka kehilangan apa yang menjadi tujuan hidup yang sesungguhnya. Ya. Jadi teman-teman, kalau ada saya di titik sekarang ini, itu bukan karena hebatnya saya, itu bukan karena kuatnya saya, tapi karena Tuhan mempunyai tujuan di dalam kehidupan saya. Bayangkan, Tuhan membuang saya jauh-jauh dari Bandung, ya, dari Nias ke Medan, ke Bandung, ya, tidak mempunyai teman satu apapun, ya. Tuhan menyembunyikan saya dari teman-teman yang di luar sana. Tuhan membuang saya jauh-jauh dari keluarga, ya. Dengan maksud apa? Dengan sesuatu tujuan, yaitu destiny. Ya, makanya saya sebagai pria dan teman-teman sebagai seorang wanita harus memiliki destiny, ya, panggilan surgawi, panggilan yang Tuhan nyatakan. Tapi banyak hal-hal teman-teman yang di luar sana nggak tahu apa yang sesungguhnya yang menjadi panggilan setiap pribadi. Saya mau slide yang pertama, tolong bagi teman-teman untuk membuka slide yang pertama. Oke, kita melihat di sini, ya. Tuhan memiliki blueprint, ya. Apa artinya blueprint bagi setiap kehidupan kita, pria dan wanita? Ya, Tuhan itu mempunyai yang warna, ya, tujuan hidup. Makanya saya bilang tadi, bukan hanya Tuhan menciptakan kita hanya sekedar apa adanya, ya. Kalau hanya Tuhan menciptakan kita hanya sekedar apa adanya, apa bedanya kita dengan nggak makan tadi? Tolong di ya bagi teman-teman. Ya, Tuhan bukan hanya menciptakan kita hanya apa adanya. Ya, kalau hanya Tuhan menciptakan kita apa adanya,
apa bedanya kita dengan binatang, ya. Tapi oleh karena sebuah blueprint warna yang Tuhan sudah siapkan, ya, yaitu untuk sebuah masuk kekekalan, ya. Kita melihat poin-poin yang saya bagikan malam ini, ya. Melihat, ya. Kita bisa membuka di Mazmur 139 ayat 16. Saya meminta satu orang membacakannya, kalau ada teman-teman yang bersedia. Mazmur 139 ayat 16. Ada yang teman-teman yang mau bersedia membacakan? Bagi teman-teman yang bersedia membacakan. Mazmur 100. Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saya buka dulu. Jadi konteks kita harus pada firman Tuhan. Oke, ayat 16, coba diulangin, coba. Saya undang kembali, coba bacakan. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Oke, artinya Tuhan yang kita sembah itu, ya, bukan Tuhan yang tidak punya rancangan dalam kehidupan kita, ya. Tuhan itu punya rancangan setiap pribadi kita, ya. Baik saya seorang pria maupun teman-teman seorang wanita, Tuhan memiliki rancangan bagi setiap kita yang hadir pada malam hari ini. Makanya dan saya lupa, ya. Ada firman Tuhan berkata, ya, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Nah, Tuhan itu tahu apa yang menjadi rancangan dalam setiap hidup kita pribadi yang hadir pada malam hari ini, ya, yaitu melihat tertulis, ya. Jadi setiap kita, Tuhan mempunyai rancangan yang terbesar dalam kehidupan kita, ya. Blueprint, ingat, ya, malam ini blueprint, ya. Tuhan memiliki blueprint, ya. Jadi kita bukan hanya sekedar hidup, ya. Makanya saya kasih 3 poin. Melihat, tertulis, mengetahui. Nah, ini poin yang harus kita mengerti, bahwa Tuhan mempunyai destiny. Satu, melihat, tertulis, mengetahui. Ya. Jadi bukan hanya abal-abal kalau Tuhan ciptakan kita. Bukan hanya abal-abal kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan kalau ada pada malam hari ini. Ya. Amin, teman-teman. Ya. Dan saya meneruskan, destiny adalah sebuah pengajaran, ya, untuk menemukan kehendak Tuhan, Tadi saya bilang dari awal, ada banyak anak muda, ya, ada banyak pria dan wanita kehilangan arah tujuan hidupnya, kehilangan dia mau melangkah di mana, ya. Makanya saya mau mendorong, ya. Bukan hanya sekedar mendorong. Saya dan teman-teman bukan hanya lagi memotivasi. Jadi kita adalah pencipta, ya. Bukan hanya memotivasi saja, tapi kita adalah pencipta-pencipta yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, ya. Jadi temukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu, ya. Jadi setiap kita, Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik, ya. Saya berdoa pada malam hari ini, ya, supaya setiap kita mempunyai destiny, ya, pengajaran untuk menemukan kehendak Tuhan, ya.
Seterusnya teman-teman, sesuai dengan apa yang Tuhan tulis dalam buku kehidupan masing-masing. Aku mau pastikan pada malam hari ini, Tuhan bisa menghapus nama kita dari kitab kehidupan. Ya, nanti teman-teman bisa melihat di Wahyu. Nah, dia bisa menghapuskan setiap kita yang tidak melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ya. Jadi semua kita, ya pastikan semua kita, supaya nama kita tertulis di dalam buku kehidupan. Ya. Sesuai dengan apa yang Tuhan tulis di dalam buku kehidupan masing-masing. Ya. Coba teman-teman merenungkan secara perlahan. Ya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita setiap pribadi. Ya. Jangan hanya sekedar hidup. Ya, tadi saya bilang kalau hanya sekedar hidup, apa bedanya kita dengan animal, binatang? Ya, tapi kita lebih dari level itu. Ya, amin saudara ya. Oke, tolong slide yang berikutnya. Oke. Ada banyak orang yang menolak panggilannya dalam hidup. Ya. Aku mau ngasih tahu pada malam hari ini. Sebelum saya datang di Bandung, masih ada saksinya di dalam ini, Brother Fajar. Ya. Brother Fajar itu ngobrol sama saya, bilang begini, kamu mau nggak sekolah kita? Apa yang saya jawab? Apa yang saya bilang ke dia, ke Brother Fajar? Saya masih belum siap dalam panggilan itu. Saya masih menolak. Tahu berapa tahun? Setahun lebih baru aku mengerti panggilan itu. Baru aku memahami panggilan itu. Setahun jaraknya baru aku bisa mengerti panggilan itu. Saya menolak. Di teleponnya, mau nggak ke Bandung sekolah kita? Wah, dalam hati saya sih mau. Tapi di hati yang lain juga pengen kerja. Jujur ya, di Medan udah 200.000 per hari gaji saya. Tapi semuanya hancur hanya sesaat saja. Saya tidak bisa memutar itu dengan baik. Ya, saya mau hanya hidup dalam kehendak saya sendiri, bukan hidup dalam panggilan. Apa gunanya kalau kita malam ini ya berada di luar panggilan kita? Setiap kita cowok ya, keegoan cowok itu sangat besar di dalam kehidupan kita. Kita maunya bebas, anak mudanya bebas. Tapi kalau kita mengerti kehendak Tuhan, hal-hal duniawi pun kita bisa tinggalkan. Ya. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, masa lalu itu kita bisa tinggalkan. Makanya si Paulus berkata, ya, contoh teladan yang baik bagi kita. Paulus, aku meninggalkan hal-hal yang di belakangku. Dia fokus pada kedepannya, yaitu panggilan surgawi. Ya, kalau kita lihat Paulus, dia orang yang taat pada hukum Taurat. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Wah, dia diubahkan, ya, dia diubahkan. Hidupnya makin berapi-api di dalam Tuhan. Ya, Paulus orang yang mengubahkan dunia, ya. Paulus adalah seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya sungguh berdampak bagi dunia saat ini. Ya. Makanya orang yang sudah mengalami Tuhan, dia enggak berpaling lagi di belakang. Dia terus fokus pada kedepannya. Ya. Artinya teman-teman, sepadan sesuai. Ya, semakin hari, semakin kita sesuai dengan karakter kita seperti Kristus Yesus. Ya, sepadan segambar dengan Kristus Yesus. Ya. Teman-teman, taklukkan setiap kehendak Anda. Ya, taklukkan setiap pikiran Anda. Ya. Buang itu jauh-jauh. Ya, isi dengan firman Tuhan. Makanya memberitakan masa lalu, kita adalah saksi-saksi Tuhan. Ya. Lewat kesaksian hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang.
Makanya Paulus menjadi berkat bagi banyak orang sampai sekarang ini. Dia adalah sang kreator, motivasi dunia. Ya. Seorang Paulus mengubahkan dunia. Ya. Jadi teman-teman, seiring berjalan waktu, berjalanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Semakin eratlah, bangunlah setiap komunikasi dengan Tuhan. Ya, saya mau membagi pada malam hari ini. Saya tinggal di asrama. Saya mengambil waktu-waktu doa saya kepada Tuhan. Saya mau mengasihi yang terbaik kepada Tuhan. Ya, bayangkan saja teman-teman. Waktu kita dalam sehari 24 jam. Coba kita renungkan ini ya. Berapa jam dalam sehari yang kita kasih dalam Tuhan? Ya. Berapa jam dalam sehari yang kita kasih? Ya. Coba renungkan dalam-dalam. Kalau teman-teman sebagai wanita dan pria pada malam hari ini, berapa jam yang sudah teman-teman kasih pada malam hari ini sama Tuhan? 24 jam berputar dalam sehari. Renungkan dalam-dalam. Tuhan, bertanyalah pada diri sendiri. Apa yang sudah aku berikan pada hari ini? Saya mau mendorong saudara, bangunlah hubungan intim dengan Tuhan. Jangan kasih waktu yang main-main dengan Tuhan. Jangan kasih sisa waktumu dengan Tuhan. Ya. Kita ini adalah udah dosa, teman-teman. Kita ini semua udah jatuh pada dosa. Tapi ingat penebusannya. Dengan penebusannya, aku mau memberikan yang terbaik. Waktu yang terbaik aku memberikan kepada Tuhan. Ya. Saya pastikan teman-teman adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan sesuatu perbuatan yang luar biasa. Ya. Kita masuk ke berikutnya, kehidupan dalam panggilan. Ya. Apa sih sebenarnya kehidupan dalam panggilan kita setiap anak muda? Bertanya, Tuhan, Engkau mau jadikan apa? Kau jadikan apa aku di dalam dunia ini? Hidupmu berarti, ya, hidup teman-teman berarti pada malam hari ini. Kalau Anda menemukan kehendak Tuhan, ya. Saya barusan mendengarkan firman Tuhan saat sekarang ini tadi. Begini teman-teman. Sorry ya, saya minum dulu. Ada orang yang dipanggil. Ini harus boleh saudara membuka pikirannya. Ada banyak orang yang dipanggil. Tetapi sedikit yang dipilih. Tapi yang lebih hancurnya lagi, pria dan wanita tidak tahu apa yang namanya panggilan. Udah dipanggil, lebih lagi parah yang belum mengerti apa yang namanya panggilan dalam hidupnya. Makanya hiduplah dalam panggilan. Hidup dalam panggilan. Ada banyak anak muda yang memberontak kepada Tuhan. Tidak tahu apa arti hidupnya, tujuan hidupnya. Yang perlu kita lakukan dalam hidup ini setiap anak muda, ya, memiliki kuk, ya. Memikul kuk, sorry ini salah ketik ya. Bukan memiliki ya, memikul kuk masa muda. Ya itu, sorry itu mungkin salah tulis. Itu bukan memiliki ya. Itu yang saya mau bilang memikul kuk masa muda.
Ya, seberapa banyak yang kita yang pikul pada masa muda saat ini. Ya, kita semua rata-rata pada malam hari ini yang hadir pada malam hari ini, kita adalah anak-anak muda yang sudah dipanggil, yang sudah dipilih. Tapi sorry. Coba tahan aja di situ. Oke. Ya. Setiap kita harus taklukkan 3 hal ini ya. Pikiran, perkataan, keputusan. Saya boleh membuka ayat ya. Boleh kita melihat ratapan. Ratapan 3 ayat yang ke-27. Saya minta teman-teman kalau ada yang bersedia membacakan. Adalah baik seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Coba sekali lagi. Ayat 27, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Oke. Artinya teman-teman, dari masa muda kita dibentuk. Ya. Dari masa muda kita dibentuk Tuhan. Kita lagi bukan anak-anak yang hanya meminum air susu. Ya, seharusnya kita anak-anak muda ini bukan lagi air susu yang menjadi makanan kita, tapi adalah makanan-makanan yang keras karena dewasa. Ya, hal-hal yang perlu kita taklukkan, memikul kuk masa muda. Apa itu? Pikiran, ya, pikiran anak muda. Kalau kita lihat, nggak bisa dia kontrol. Ya, kalau saya cowok, sebagai cowok, ya, kalau saya melihat wanita, saya sudah kepikiran seks sama wanita itu. Ya, begitu juga dengan wanita, kalau dia melihat sesuatu yang mungkin menarik di matanya, dia pengen memiliki itu. Tapi aku mau pastikan malam ini, taklukkanlah itu, ya. Pikulah pikiran itu, ya. Jadikan pikiran itu, jangan jadikan itu menjadi hal yang menjadi batu sandungan dalam setiap pikiran kita. Ya. Izinkan firman itu ada di dalam pikiranmu. Ya. Dan yang kedua, perkataan. Ada banyak yang tidak bisa mengontrol dirinya, menguasai dirinya. Ada banyak kita yang tidak bisa menguasai diri kita. Lewat perkataan, dikit-dikit marah, dikit-dikit maki, dikit-dikit ngomong jorok. Asese valele nalaw balik kedah. Hari Sabtu mana? Afan bakal bawa hari Sabtu. Jadi kita harus memikul hal itu, ya. Kalau ada orang yang memancing emosi, itu lewat perkataan bisa kita kendalikan. Enggak usah buru-buru mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun. Lewat perkataan, ya, lewat perkataan. Ini lewat perkataan dari mulut kita. Ya, dua hal ini terjadi. Lewat perkataan kita bisa menjatuhkan orang lain. Lewat perkataan kita bisa membangun orang lain. Lewat perkataan, dan saya sudah mengalami hal itu. Lewat perkataan saya menghujat, saya bisa membuat orang marah lewat perkataan saya. Dan saya juga bisa memotivasi, yang mendorong orang lewat perkataan. Jadi teman-teman, gunakanlah perkataan sebaik mungkin. Jangan asal kita melontarkan kata-kata. Ya, itu yang perlu kita tawan. Itu yang selalu menjadi yang kita pikul. Ya. Dan yang ketiga, keputusan. Ya, ada banyak kita anak muda. Ketika kita memilih keputusan, lalu menyesal. Ya. Ketika kita diperhadapkan kedua pilihan, kita pilih yang satu.
Lalu karena tidak sesuai dengan pilihan kita menyesal. Kebanyakan kita hidup dalam keputusan yang salah. Makanya sebelum membuat keputusan, bertanyalah sama Tuhan. Tuhan, keputusan mana yang Engkau mau dalam kehidupanku? Jangan kita hanya asal mengambil keputusan. Ya. Jadi berbicara, bertanyalah sama Tuhan. Ya. Ketika Anda mengenal Tuhan dalam hidup Anda, teman-teman, saudara-saudara yang hadir pada malam ini, bertanyalah sama Tuhan. Libatkanlah Tuhan dalam setiap perkara yang kamu ambil, yang teman-teman ambil. Jangan ambil keputusan sendiri. Libatkanlah Tuhan. Anak muda, nafsunya tinggi. Setiap kita anak muda nafsunya tinggi. Tapi itu hanya nafsu duniawi. Tapi ketika bertanya sama Tuhan, Tuhan, berikan aku keputusan yang tepat. Selalu bertanya sama Tuhan. Jangan andalkan pikiran teman-teman, keputusan-keputusan pribadi. Libatkanlah Tuhan. Makanya kalau saya doa ya, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku manusia yang lemah. Aku selalu berdoa dalam hati saya. Dalam bibir saya ucapkan kalau kami bergumul dalam pagi-pagi. Ya. Saya mau Tuhan hadir, membimbing saya. Saya perlu Tuhan. Dalam keputusanku, Tuhanlah yang hadir, Tuhan yang membuat keputusan bagi saya. Jadi, bukan kita yang membuat keputusan. Jadi ketika kita bertanya sama Tuhan, pasti Tuhan menjawab kita. Libatkan Tuhan dalam setiap hidup, teman-teman. Tolong slide yang berikutnya. Sorry. Nah, saya pastikan teman-teman, kalau ada teman-teman yang hidup dari masa lalu yang hancur, atau mungkin bertanya, kenapa saya hidup dalam dunia ini, seakan-akan tidak tahu arah tujuan. Kebanyakan Tuhan memproses kita. Tuhan membentuk kita sedemikian rupa. Ya, makanya saya bilang dari tadi, Tuhan membuang saya jauh-jauh. Gak ada siapa-siapa. Ya. Tapi Tuhan murnikan kembali. Kita orang berharga. Ya. Kita orang yang berharga. Kita orang yang bernilai. Jadi oleh karena kita bernilai, oleh karena kita berharga, Tuhan murnikan kembali. Dia mau proses kita. Seperti anak tangga, ya. Anak tangga itu tidak hanya dibuat dengan asal-asalan, tapi anak tangga dibuat supaya setiap kita naik, dan naik. Ya. Proses yang Tuhan kerjakan dalam masa muda, ya, yang membentuk karakter kita, dia memproses kita agar kita sama sepadan dan sesuai dan segambar dengan dia. Ya. Tapi seberapa banyak kita anak muda yang hidup dalam proses? Sebenarnya teman-teman, proses itu adalah kemenangan ketika kita melalui proses itu. Ya. Tapi hanya sedikit orang yang bertahan dalam proses. Ya. Kalau saya ada malam ini karena proses Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Ya. Sebagai pria, Tuhan proses saya sampai saat ini. Tuhan proses saya sebagai sedemikian rupa. Kalau kita lihat emas, semakin emas itu dibakar, semakin bernilai. Demikian juga dengan berlian, semakin diproses, semakin berharga. Kita berharga. Ketika kamu
ketika teman-teman keluar dari proses, maka teman-teman adalah pemenangnya. Ya. Makanya ya, setiap kita anak muda, Tuhan sudah membuat perjanjian pada kita. Kalau kita melihat perjanjian pada masa muda, apa yang Tuhan janjikan dalam masa muda kita. Kita lihat. Yeskiel 16 ayat yang ke-60. Apa yang Tuhan janji dalam masa muda kita? Kita lihat, kita buka sama-sama. Yeskiel 16 ayat yang ke-60. Yeskiel 16 ayat yang ke-60. Saya baca sendiri, ya. Saya baca sendiri. Tetapi aku mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Wow. Panggilan kita itu panggilan surgawi, bukan hanya panggilan di dunia ini. Ya. Tuhan sudah membuat perjanjian pada masa muda. Ya. Kita adalah orang-orang yang menerima janji Tuhan pada masa sekarang ini, pada masa muda kita. Ya, Tuhan nyatakan itu dalam kehidupan kita. Tuhan bukan berjanji hanya abal-abal. Ya, Dia menjanjikan kita kehidupan kekal. Ya. Tuhan menjanjikan kita kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, covenant artinya perjanjian dengan Tuhan. Ya. Harus ada covenant dengan Tuhan. Covenant is God. Tuhan sudah membuat perjanjian di dalam kehidupan kita. Saya sebagai pria dan teman-teman sebagai wanita, Tuhan sudah membuat malam ini sebagai anak muda perjanjian pada masa muda. Ya. Kita adalah ambasador, ya, duta besar kerajaan Allah. Jadi kita bukan hanya sekedar hidup, ya, kita bukan hanya sekedar hidup, kita adalah ambasador, ya, duta kerajaan besar, ya, duta besar kerajaan, teman-teman, ya. Kalau kita udah menjadi duta kerajaan, setiap omongan kita didengar. Pada siapapun kita berbicara, ya. Kalau saya ambil contoh, duta besar Indonesia, ketika dia mengeluarkan sebuah kalimat atau kata-kata, maka rakyat mendengarkan. Nah, begitu juga dengan kita. Dimanapun kita melangkah, kita adalah ambasador, ambasadornya Tuhan, ya, duta besar kerajaan surga. Jadi malam ini kita bukan hanya sekedar hidup, ya, saya mau ulang. Kita bukan hanya sekedar hidup. Ya, milikilah tujuan, bertanyalah sama Tuhan. Libatkan Tuhan. Karena kita perlu Tuhan, libatkanlah Tuhan dalam hidup. Ya. Teman-teman, saya mau membagikan ayat 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Di situ kita melihat panggilannya kita. Ada teman-teman yang bersedia membacakan. Saya kasih kesempatan bagi teman-teman. Satu Petrus 2 ayat 9. Oke, bagi teman-teman, bagi yang mau membacakan, bagi yang mau. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wah, sungguh luar biasa teman-teman. Kalau kita tidak mengerti dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kalau kita tidak hidup dalam panggilan kita, bagaimana kita mau hidup dalam panggilan? Ya, Firman yang berkata,
Pria dan wanita bukan hanya bangsa, tapi kita sendiri pada malam hari ini. Kita adalah orang yang dipilih. Itu yang ke-1. Ya. Umat yang rajani. Oh, umat yang rajani, pemberita kebenaran firman Tuhan. Bangsa yang kudus. Katakan pada dirimu, saya adalah orang kudus. Katakan dalam pribadi Anda, saya adalah kudus. Saya memiliki tubuh yang kudus. Jiwa yang kudus, ya. Dan yang ketiga, umat kepunyaan Allah. Katakan pada diri teman-teman, saya adalah umat kepunyaan Allah. Kita bukan kepunyaan siapa-siapa. Kita ini kepunyaan Allah sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini perhatikan teman-teman. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ya. Itu yang keempat. Kalau saya udah dipanggil pada malam hari ini, begitu juga dengan teman-teman. Maka kita adalah orang-orang yang memberitakan perbuatan-perbuatan yang sudah kita alami bersama Tuhan Yesus. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, ya, Dia sudah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Dahulu kita adalah budak dosa, saya bilang tadi, tapi Tuhan nyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia mau memanggil kita, Dia membawa kita keluar, ya, kepada terang yang ajaib. Ya. Jadi, teman-teman, milikilah hidup yang berdampak bagi lingkungan, bagi teman-teman dimanapun yang berada, lingkungan sekitar. Milikilah hidup yang berdampak. Milikilah panggilan. Ya. Kalau teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, saya pastikan ketika hidup Anda dipimpin oleh Tuhan, maka apa yang teman-teman harapkan, apa yang teman-teman pengen, Tuhan sudah siapkan bagi kita. Ya. Tuhan sudah siapkan bagi kita. Ya, saya mau berdoa pada malam hari ini. Kita orang yang berharga, yang mempunyai tujuan hidup, destiny. Ya, kita orang-orang yang menemukan kehendak Tuhan. Kita bukan di luar Tuhan, tapi kita di dalam Tuhan. Itu yang saya bagikan pada malam hari ini kepada teman-teman semua. Ya, hiduplah sebagai ambasador, ya, duta kerajaan Allah. Ya, bukan hanya sekedar hidup. Saya berdoa buat teman-teman semua. Dialah yang mengambil kendali atas hidup kita. Dialah Tuhan yang memimpin setiap kita. Dialah yang mengambil kendali dalam hidup kita adalah Tuhan itu sendiri. Kita manusia sangat terbatas. Saya akui secara pribadi, saya manusia sangat terbatas. Tidak ada apa-apanya. Tapi ketika saya melibatkan Tuhan, maka rencana saya sesuai dengan rencana Tuhan. Tanyakan, apa yang Tuhan mau dalam hidupmu? Oke, itu saja yang saya share. Kita doa dulu, nanti kalau ada yang bertanya, boleh. Tolong di-mute kembali, nggak apa-apa. Di-mute kembali nggak apa-apa. Saya mau mendengar suara teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Dibuka aja suaranya, nggak apa-apa. Oke. Tetap sukacita ya, di dalam Tuhan Yesus itu tetap sukacita. Nah, kita berdoa dulu. Nanti setelah itu saya
Kalau ada yang bertanya, saya kembalikan ke host, biar host yang melanjutkan. Oke ya? Saya berdoa, kita berdoa semua. Mari kita satukan hati kita. Bapa Engkau baik, kami bersyukur, kami berterima kasih, Kau Tuhan yang adil dalam kehidupan kami. Firman-Mu berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada damai kesejahteraan. Akibat kebenaran ia adalah ketenangan dan damai selama-lamanya. Apa yang kami dengar pada malam hari ini, kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya pendengar saja, tapi kami adalah pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Lewat apa yang kami dengar pada malam hari ini, meteraikan kepada kami seluruh anak-anak-Mu pada malam hari ini. Kami orang yang diberkati Tuhan. Kami orang yang dipakai Tuhan. Kami orang yang hidup di dalam panggilan-Mu. Kami orang yang menemukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami orang-orang yang lemah. Kami orang-orang yang lemah, sangat lemah. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Jamah setiap kami perlu Engkau. Ubahkan setiap hidup kami, pikiran kami, perkataan kami, pandangan kami, hati kami, rancangan-rancangan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, ampunilah kiranya kami. Biarlah Engkau terus ada di dalam kehidupan kami. Jadikan kami orang-orang pilihan. Kami mau memperkatakan perkataan iman. Kami adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Kami ini menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang perlu Tuhan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang luar biasa. Sungguh Engkau luar biasa. Sungguh Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Kalau Engkau rela mati bagi kami, kalau Engkau sudah memberikan teladan bagi kami, dan kami pada malam hari ini, kami mau semua anak muda, pria wanita, pada malam hari ini, kami mau meneladani Engkau dalam kehidupan kami. Kami memikul masa muda kami, pikiran kami. Biarlah kami semakin sepadan sesuai dengan gambaran, yaitu Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.